Hari ini kita ngobrol bersama Anissa Aziza. Kenapa sih kayak abis Hah? nggak jadi nih? Kayak habis apa? Nggak tahu. Ih lucu kayak... nih kayaknya nih. Jangan langsung dibom dong. Iya, baru maaf, juga maaf. Anissa Aziza ini adalah istri pertama saya. Apa? kayak gitu. Iya, istri pertama. Nadanya. Hah? Nadanya. Istri pertama saya. Oke. Fokusnya di nada ya. Bukan di pertamanya. Lucu banget ya. Dan ada Dokter Kardiana juga. Halo. Dokter Kardiana di sini SPKK ya atau katanya namanya udah berubah, spesialis. Iya. Jadi kalau dulu istilahnya SPKK. Jadi kalau SPKK itu kan konotasinya kulit dan kelamin. Betul. Ya, sering membuat mispersepsi di masyarakat. Jadi apa tuh dikira mispersepsinya? kulit kelamin. Jadi kalau kayak SPKK, ih lu sakit kelamin gitu. Padahal sebenarnya SPKK itu tidak hanya mengatasi kulit dan kelamin, tapi seluruhnya. Jadi dermatologi, venerologi dan estetik juga. Tapi diganti karena itu. Iya, untuk iya? memperjelas betul. Dan itu baru supaya karena jadi sering terjadi mispersepsi kalau orang awam ngiranya dokter kulit itu yang SPKK tuh yang untuk penyakit-penyakit aja. Iya. Karena dokter SPKK itu juga mengatasi yang estetik. I see, makanya perlu ada estetiknya. Iya, secara Make sense. nama dengan dermatologi, venerologi, estetika kan jadi orang jadi paham. Iya. Ujung kepala sampai ujung kuku Lebih elok juga bisa ke sih. DVE. Iya. Venerologinya tuh kelaminnya kan? Yes. Di situ bagian situnya ya. Jadi ada permasalahan kelamin, Iya. mau dikonsultasikan boleh. Kok ngelihat saya terus ya? Nah jadi saya tuh ada seborrheic dermatitis. Yes. Kalau stres dia jadi merah. Merah-merah sini. Iya, gitu terus ya. kadang sampai belang-belang nih. Karena ngelupas mulu kan. Iya. Terutama kalau lagi stres. Kata dokter saya gitu. Nah, tiap keluar kota kan sendiri nih mode show. Selalu bagus kulit. Aku tahu sih arahnya kemana sih ini. Enggak, karena kan Langsung aja, berjemur. sayang. Berjemur. Langsung aja Enggak, berjemur. curhat. Oh gitu. Berjemur. Tapi memang bener sih. Saya waktu ke dokter kan saya dari muda banget punya seborrheic dermatitis. Itu kadang kalau lagi di rumah sakit tuh lagi nunggu dokter kan SPKK kan kulit kelamin kan. Jadi kayak lagi nunggu gitu orang-orang kayak kulit apa kelamin? Iya sih. Itu Bener. persepsinya. Dulu sih iya sih pas Iya. awal aku pertama kali ke dokter kulit tuh karena aku tuh gampang alergi. Terus waktu zaman-zaman aku kan belum terlalu aware yang gitu-gitu kan. Terus pas zaman-zaman pacaran sama Bang Dika ke dokter SPKK aja aku langsung kayak separah itu kah aku harus sampai ke Iya, SPKK gitu. iya. Terus aku even pas nunggu aja tuh kayak orang-orang tuh ngeliatin karena kok ini masih muda ke situ gitu. Padahal kan sebenarnya itu cuma di pikiran doang. Iya. Tapi buktinya diganti. Berarti kan ada kekhawatiran di masyarakat kan. Iya. Iya, jadi karena dari pihak kolegium tuh ngerasa nih kayaknya udah terlalu lama, terutama setelah pandemi sih. Setelah pandemi kan informasi menyebar cepat banget. Iya. Dan jadi di mana-mana tuh info tentang estetik tuh beragam dan mereka menganggap dokter kulit SPKK tuh nggak ada kaitannya sama itu gitu. Iya. Padahal itu yang udah dipelajari. Jadi Harus, bener. diperjelas menjadi DVE, dermatologi, venerologi dan estetik. Kenapa nggak jadi SPKKTAEJL? Iya. Ya sudah lah. Spesialis kulit kelamin tapi ada estetik juga loh. Iya. Jadi Iya kalau dong. dibaca gimana kalau dibaca? Itu SPKKTAEJL. Iya, tajol gitu ya. Tajol. Oke lanjut. Ada DTR tiba-tiba. Nah ada salah satu konten dokter Kardiana katanya kalau kamu nggak suka cuci muka. Itu maksudnya apa? Disuruh cuci muka terus tuh apa gimana? Oh enggak, itu baru kemarin diupload update sekali. Iya. Jadi karena ada juga orang yang malas cuci muka, mungkin gak ada waktu, ya kan, ngerasa malas gitu ya. Tapi nggak boleh kalau nggak dicuci. Ternyata penting banget. Pasti ya. dong, kalau nggak dicuci kotoran numpuk, udah ketemu kena debu, polusi, paparan dari orang-orang yang kita suka maupun tidak kita suka, ya kan. Oh itu sampai ke muka ya? Oh itu mendalam meresap. Iya. Harus kita Meresap. bersihkan. Jadi karena kalau nggak dicuci nanti pasti akan jadi muncul problem. Iya sih. Oke. Belum lagi ke anak nempel di kasur gitu-gitu ya dok ya. Iya dan kita nggak mungkin cuci-cuci tiap hari kan. Jadi itu penting banget. Kalau anak kita tuh suka ini bintik-bintik di kaki. Merah-merah isi aca. Karena ada bakat atopi kali.
Oh, Iya, jadi iya. biasanya kalau bapak ibu ada riwayat alergi, jadi biasanya taunya dari gini, pagi bangun suka bersin. Kalau kena debu juga gampang bersin-bersin gitu, atau kadang-kadang Betul, kulitnya Alea, sensitif. iya. Nah itu biasanya kita bilang namanya atopi. Oh. Nah atopi itu sifatnya diturunkan. Jadi kalau orang tua ada keluhan kayak gitu, apalagi dua-duanya, maka kurang lebih 75% ke anak tuh kemungkinan Oke. ada. Oh tapi si Anissa kayaknya gak ada alergi, aku gak ada Aku alergi. waktu Berarti kecil apa aku mungkin dia alergi ketukar di pas rumah kecil. sakit? Dok pas kecil gitu. Udah selesai. Boleh ya mau nanya? Maaf ya. Boleh. Gak apa-apa. Tapi dulu tuh pas zaman aku sekolah waktu kecil, aku kan tinggal di Bandung, baru pindah juga pada saat itu. Terus emang aku tuh nggak kuat banget sama dingin. Jadi kalau dingin dulu tuh kalau misalnya mau pergi sekolah tuh masih berkabut, jadi saking dinginnya. Nah kulit aku tuh selain merah gatal-gatal, ternyata alergi tuh nggak cuma kelihatan dari kulit, tapi yang bersin-bersin juga ya. Itu berarti kamu ada bakat alergi. Tapi memang paling sering pada anak-anak yang munculnya tuh rata-rata sampai 5-7 tahun, abis itu kalau nggak parah mereda sendiri. Oh, oke. Nah nanti pas sudah gede muncul lagi manifestasi itu. Jadi sensitif, gampang gatal, terutama ketika udah berusia. Oh gitu, soalnya sekarang lagi enggak sih. Betul. Tapi dulu parah banget. Aku mikir apakah bisa hilang 100% karena mungkin kita sudah terpapar, Iya. atau karena ternyata dia akan terakumulasi ketika nanti dewasa. Tapi sudah pasti atau Kemungkinan belum tentu? besar ya, cuma Oh, tingkat oke. keparahannya aja beda-beda. Oke. Saya masih di sini loh. Iya, hai sayang. Nggak dengerin doang. Berarti Lembut banget ya Kak Nisa, soft spoken lembut. Iya, Ini luar biasa. soft spoken banget. Selama anaknya tidak berulah. Selama anak tidak berulah dia soft spoken. Begitu ya? Iya, karena tadi jam 8 pagi. Nah, yang mana? Tadi pagi teriak-teriak kamu. Aku. Karena Alea lagi ngomong, kita lagi ngobrol. Terus si Alea teriak duluan, anakku. Ya hancur sudah reputasi. Mama, aku lagi ngajak mama ngobrol. Bentar Alea, mama juga lagi ngobrol. Udah tuh langsung tuh. Wajar itu Pak, wajar. Iya, wajar betul. Udah temenan kalian ya. Udah berkoalisi ya. Oke, masalah kulit di anak juga itu kadang-kadang suka gatal-gatal tuh. Ya kan, apalagi kalau keluar rumah. Iya. Itu karena alergi juga kah atau? Biasanya sebenarnya gini sih, kalau anak yang punya bakat atopi kita bilang yang tadi itu, jadi memang bawaan kulitnya sensitif. Taunya dari mana? Satu, kulitnya tuh gampang beruntusan. Beruntusan random aja. Tiba-tiba ntar ininya beruntusan, ntar ini beruntusan, ntar kaki beruntusan, ganti-ganti tempatnya. Dan kalau udah beruntusan ya biasanya kalau intensitasnya meningkat ya jadi nggak bisa hilang sendiri. Tapi kalau ringan kadang-kadang bisa hilang sendiri gitu. Jadi kayaknya kita susah ngarepin anak kita tuh mulus gitu. Which is it's okay. Kalau anak-anak alergi memang bisa demikian. Lalu kemudian biasanya anak-anak alergi nih kulitnya tuh akan sedikit cranky dan lebih mudah ke trigger kalau ada faktor luar yang kurang bisa diterima sama kulit dia. Misalnya? Mulai dari debu, Oke. tungau-tungau sampai ke bahkan keringetnya dia sendiri. Makanya kenapa Oh, kalau iya anak-anak lagi. alergi tuh dilipat-lipat sikunya, Bener. lipat lututnya tuh kasap-kasap keras ya kasar-kasar Iya, gitu. kayak ayam gitu ya. Terus gitu ya di area lipat-lipat kadang-kadang tuh jadi lebih kasar kayak beruntusan, kadang-kadang gatel, kadang-kadang merah. Jadi ada friction pun dia nggak begitu kuat kulitnya. Oh, itu kalau bisa sampai dewasa nggak? Bisa, tapi kalau ringan dan kita treat biasanya cuma pakai moisturizer sih. Moisturizer yang bisa bantu itu biasanya akan membantu. Jadinya mengurangi kekambuhan. Terus kalau emang nggak parah ntar di atas 5-7 tahun bisa hilang sendiri. Oh, Oke. ya. Kalau olahraga bisa bikin glowing tuh bener? Waduh, maksudnya olahraga macam apa nih? Ya, Lari yang berkeringat banget ya. Ya intinya gini, kalau strength. kita pola hidup sehat, kita olahraga, kita kan meningkatkan metabolisme, terus sirkulasi darah juga lebih baik gitu. Jadi kesannya kayak lebih fresh mukanya. Tapi kalau orang yang olahraga terus tapi nggak perawatan, iya pasti Sama mendingan yang aja. mendingan yang kan perawatan. terpapar matahari gitu-gitu ya. Iya. Oke. Terpapar matahari nggak apa-apa. Cuma at least dengan kita sebenarnya kalau kayak olahraga tuh lebih sehat seluruh badan ya. Metabolisme kita meningkat, terus aliran darahnya lebih lancar. Jadi kulit kita kayak lebih fresh, lebih segar, nggak terlalu. Tetapi Iya sih. ketika faktor aging berjalan ya tetap aja gitu. Ya, Oh, nggak jadi bisa artinya dihindari ya. kalau mau perawatan dan angkat Diimbangi. beban, olahraga. Iya boleh. Berarti maskeran pakai barbel boleh dong? Wah, bebannya beban apa nih? Karena kalau kita beban hidup juga udah lumayan ya bebannya kan. Ini dia, emang Masa di repotinnya barbel semua. Pak nanti mukanya gepeng, jangan. Betul, gepeng ya, iya. Kok di barbel? Kamu Aku nanya ada nggak? Apa? pertanyaan. Nanya lagi. Kenapa aku tuh ada masanya pernah ya waktu itu, dan aku masih belum bisa
ngebedain. Jadi waktu itu waktu pas lagi masa-masa kehamilan, kulit aku tuh lumayan sensitif sehingga kayak di punggung itu bintik-bintik tuh lumayan banyak. Kalau dipegang tuh kayak kasar banget. Aku nggak tahu itu apakah beruntusan atau jerawat. Bedanya tuh apa sih antara dua itu? Sebenarnya kalau ini hari ini Dok Dew lupa bawa manekin. Biasanya aku tuh bawa manekin kulit biar bisa kelihatan. Bisa pakai Tio kalau mau. Jadi kalau kulit itu sebenarnya kompleks. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman pernah ke dokter SPDVE dengan dokter yang bekerja di bidang estetik gitu ya, akan beda pendekatannya karena kulit itu sangat kompleks. Jadi kalau kita bayangin nih permukaan kulit kita tuh kayak komputer, kalau dibuka balik layar tuh kabel semua. Itu kulit kita tuh kayak gitu. Jadi kita punya serabut saraf, terus pembuluh darah, terus gitu juga semua penghantar ada di situ. Maka ketika kita ada pengaruh hormon, semua tuh berubah tapi kecil-kecil. Nah, kulit kita tuh di bawah kulit, biasa aku suka gambar nih ya, itu ada folikel rambut. Nah, biasanya problem-problem tuh dimulai dari unit terkecil. Kadang-kadang problemnya lokasinya mirip-mirip tapi penyebab bakterinya beda. Gitu. Jadi apa sih Dok bedanya bisul sama jerawat misalnya gitu. Bisul kecil sama jerawat mirip ya. Beda bakterinya sama beda lokasinya, beda dikit aja. Di gang ini sama gang itu gitu ibaratnya kalau jalanan gitu ya. Nah, jadi kalau kayak tadi di punggung dan beruntusan, kalau saya bilang tuh kemungkinan besar adalah 1 miliaria alias kelenjar keringatnya kesumbat alias biang keringat. Tapi biang keringat itu ada kelas-kelasnya Pak. Jadi ada yang kelas yang lumayan kita bilang namanya miliaria rubra, merah gatel ganggu. Walaupun hanya biang keringat gitu. Nah jadi kalau di punggung, karena punggung itu banyak kelenjar keringat yang kita bilang namanya kelenjar ekrin. Muaranya di luar situ banyak. Maka ketika karena pengaruh hormon, kita lebih sensitif, lebih gampang keringetan. Maka ya jadi kesumbat lah keringat itu. Jadi beruntusan. Tapi kemudian udah hilang kan? Udah pas hamil aman. sih. Jadi emang hormon juga mungkin gak? Iya karena pengaruh hormon. Tapi kemungkinan besar bukan jerawat. I see. Karena kalau agak bingung kan ada yang kecil, ada yang besar. Tapi gak enak banget tiap mandi tuh kayak aduh. Betul. Karena kalau jerawat itu dia umumnya muncul di tempat yang banyak kelenjar sebum. Which is di muka, daerah T, dada, punggung atas gitu-gitu sih. Tapi kalau kayak sepunggung full tuh biasanya bukan. Nah, berarti SPDV ini juga urusan rambut juga berarti? Oh iya dong. Pasien suka gini, Dok aku punya masalah rambut ke dokter rambut tuh di mana ya? Oh kita bisa rambut, kuku, kulit semua sampai ke kelamin tuh bisa. Yes. I see. Karena aku pikir kulit dan kelamin kan bukan kulit dan rambut dan kelamin dan kuku. Sebenarnya tuh mungkin sedikit jelasin kali ya. Kenapa dibilang kulit dan kelamin? Karena gini. Kan kelamin itu ada kulitnya juga. Kalau orang punya permasalahan kelamin, itu kan kalau kayak perempuan cenderung ke dokter misalnya ginekologi gitu ya, dokter kandungan. Sedangkan kalau misalkan permasalahan di permukaan kulitnya gimana? Maaf ya, misalnya iritasi pakai pembalut, ada keputihan-keputihan itu ya kulit juga mengatasi masalah tersebut. Maka dipertegas kulit dan kelamin. Rambutnya kan waktu itu belum jadi dalam bayangan dokter-dokter orang awam ini udah tahu pasti ke rambut sama kuku, nggak taunya pada nggak paham kan. Tapi itu jadi panjang SPDVE, RK gitu ya. Oh iya jadi RK kayak inisial. Tapi jadi ini ya SPDVE. Jadi pada prinsipnya tuh dermatologi itu kulit ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut termasuk karena kulit kepala tuh termasuk bagian dari kulit kita juga. Apa masalah paling banyak soal rambut yang datang ke dokter? Biasanya. Rambut rontok satu. Tapi di atasnya rambut rontok tuh ada kalau ke dermatologis ya kulit ketombe biasanya. Ketombe, rambut rontok, terus ada penyakit autoimun beberapa seperti psoriasis yang di scalp, jamur di kulit kepala. Itu jadi lumayan banyak. Seborrheic dermatitis juga sampai kepala ya dok? Yes. Kadang aku di belakang, di belakang telinga. Kebanyakan soal rambut rontok, Anissa juga lagi ngalamin soalnya. Iya, aku sempet lagi ngalamin waktu itu ya. Sempet parah sih. Sebenarnya pas hamil gitu sih dok, dari awal hamil. Pas awal hamil tuh aku masih bagus, tapi pas udah masuk masa-masa melahirkan dan menyusui itu rontoknya bener-bener kayak aku bisa gini. Nah itu udah banyak gitu loh. Jadi effortless banget buat copotin ini rambut sampai mikir kayak aduh kalau botak nih gimana gitu loh. Nah sekarang tuh masih kayak udah better tapi masih perlu kayaknya ada tambahan kah atau gimana. Nah terus kalau cari beberapa informasi ke teman-teman atau kenalan-kenalan aku, itu tuh aku dapat informasi kalau misalnya kita mau mempercepat pertumbuhan rambut, diolesin bawang aja. Bawang apa tuh?
Merah, apa bawang putih, apa merah, bombay? bawang merah, Bawang bawang mentah putih. lah gitu ya. Iya bawang mentah terus kayak diiniin aja di kulit kepala itu akan cepet tumbuh. Itu menurut dokter gimana sih? Karena jujur aku nggak melakukan itu, tapi kayak penasaran aja mumpung Iya. aku bisa ngobrol sama dokter. Oke, kalau bawang kayaknya gini kan sebenarnya bawang tuh punya kandungan antibakteri, ada sulfurnya juga. Oke. Jadi mungkin pada kasus-kasus ya kadang-kadang kalau kita lihat Hex itu kan beragam untuk segala jenis masyarakat. Ada yang ketombean, ada yang kulit kepala kotor gitu ya. Mungkin dalam kasus-kasus itu adalah manfaat dikit. Tapi kalau lebih ke arah menumbuhkan rambut harusnya sih kurang ya. Karena bawang itu ya kandungannya cukup kuat kayaknya. Kalau digosokin langsung ke kulit kepala, saya ngebayangin kan gak mungkin ke rambut gitu ya, ke kulit kepala. Malah nanti takut resiko iritasi. Jadi mendingan jangan. Bener lagi. Aduh untung aja sayang aku gak ngolesin ke kamu. Oh jadi aku ininya objeknya. Kan dites dulu. Jangan bawang merah ya, dia jahat. Bawang putih baik. Mendingan bawang putih baik. ya. Oke, terus gitu. oh iya. Tapi banyak ya Hex kayak gitu ya. Banyak banget sih, banyak banget. Beragam banget. Itu kalau misalnya pakai apa namanya santan gitu di maskerin gitu. Padahal santan mah enakan buat makan ya. Iya. Kalau sih. santan tuh, jadi gini, santan tuh ada kandungan lemak ya. Jadi kalau karena kandungannya itu cukup berlemak, maka ketika di-apply di batang rambut, maka akan diselimuti dengan kayak anggaplah kita pakai oil di kulit. Jadi pasti habis dikasih santan karena dia teksturnya berminyak, ada kandungan lipidnya juga. Jadi kayak lebih shiny gitu kan, kayak lebih lembabnya dapet, tapi hanya sementara saja. Buat numbuhin rambut? Iya pasti kurang, nggak ada efeknya. Jadi lebih ke arah si batang rambut kesana shiny, tapi saat itu at the moment aja kan, nggak ada efek terapi. Oke. Tapi kamu salfok malah ngomongin santan gitu-gitu. Itu kan lagi ngomongin ini rambut rontok. Bawang ini sih apa? Bahan-bahan masakan semua mungkin aku Iya, lapar Berarti saya. suka masak kali kan, bisa suka masak. juga sih. Iya. Kalau steak ditaruh. Well done apa gimana? Beldan apa gimana? Oke. Nah ini karena urusan rambut ini dong. Jadi di kantor ini kan kita ada kamar mandi. Nah biasanya Anissa suka nemenin anak-anak berenang. Itu segala Dove Hair Fall Control yang dia pakai itu ditaruh di kamar mandi ini. Coba sini Gilang. Ini tuh aku tebak ya. Oh, yes. Ini scalp tonic. Betul. Oh bener. Terus itu, nah itu aku nggak tahu tuh, macam-macam tuh. Kamu jelasin deh, ini kamu apa nih? Oke, ini jadi adalah rangkaian Dove Hair Fall Control. Sebenarnya aku udah pakai produk Dove itu udah lama banget ya, dari zaman sekolah udah pakai. Cuma kan kalau sekarang kebutuhannya harus lebih. Nah, happy-nya sih dia udah punya rangkaian lain. Jadi selain shampoo sama conditioner, ada hair tonicnya juga. Yang biasa aku pakai itu yang perawatan rambut rontok. Jadi produk sebelumnya. Nah, sekarang tuh menarik banget karena kan lagi happening banget ya dok untuk penumbuh rambut pakai biotin. Tapi biotin itu biasanya diminum dan aku tuh tipe yang nggak bisa minum biotin. Karena dulu pas aku coba langsung jerawatan. Jadi aku happy banget ketika ada produk yang ada biotinnya, tapi kan pemakaiannya di luar, bukan aku minum. Oh, mungkin cocok-cocokan juga kali ya. Iya, ada yang minum biotin aja, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah di aku tuh aku nggak kuat sih untuk ngeliat kondisi kulit aku jadi jerawatnya banyak banget. Nah pas ada aku langsung oke, ganti deh. Ini kok kayak air putih? Ini emang air putih sayang, jangan di sampingin aja. Sebelah sini ya ini. Terus di sini ada krim batnya. Jadi kan kalau misalnya kamu nunggu aku lama tuh di kamar mandi, nah aku tuh biasa krim bat dulu sayang di rumah daripada ke salon. Gitu. Iya pantesan kan? sering telat kita ya. Ini ada shampoo, ini ada conditionernya. Nah makanya jangan salfok. Yang dirawat tuh kulit kepala, bukan batangnya. Betul. Bukan batang rambutnya. Betul banget. Kira-kira gitu ya dok, bener dok? Berarti. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, orang-orang kan banyak fokusnya ke rambut. Jadi karena yang manifestasi yang keluar tuh ya si rambut yang kering, rontok, patah gitu ya. Ya itu tadi, padahal rambut rontok tuh bukan berarti rambutnya yang lemes atau rusak. Bisa jadi karena akarnya kurang bahagia. Oh di dalam kulit kepalanya justru yang harus diurus. Iya, betul. Jadi aku tidak pernah rontok rambutnya. Kamu gak pernah tiba-tiba jatuh gitu kayak rontok? Saya nih rambutnya numbuhnya ke dalam dok. Emang agak gatal jadi aja. berakar ya. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya orang selama ini mungkin nggak ngeh juga, nggak memperhatikan bahwa sebenarnya kulit kepala tuh bagian dari kulit kita juga. Kulit itu bagian paling luar dan paling luas dari tubuh kita.
Rata-rata kalau di Jombreng ini bisa 1,5 kali 2 meter. Berapa tuh semeter, Dok? Coba tanahnya loh. Jadi kalau kita lihat kulit itu memang kesannya simple tapi merupakan pelindung atau barrier paling utama dari tubuh kita. Sistem imun nomor 1. Maka di scalp pun demikian. Jadi kalau kita lagi mau melakukan perawatan ke badan, kulit kepala tuh jangan dilupakan. Karena kulit kepala tuh bagian dari kulit juga. Dan dia bahkan tuh cenderung lebih sensitif. Karena dia punya barrier, tapi barriernya lebih tipis. Dan dia folikel rambutnya banyak, padat gitu. Dan kalau kulit kan kita punya natural moisturizing factor. Lebih sedikit juga. Jadi otomatis dengan beban yang cukup berat menjuntaikan rambut sekian helai. Kurang lebih kita kalau satu kepala tuh rata-rata ya 100.000 helai. Tapi dia bayangkan. Terus dia harus menggelayuti rambut tebal dan besar dan banyak gitu. Jadi kalau gak dirawat ya kasihan juga. Iya sih. Kamu cara pakainya gimana sih si Scalp Tonic ini? Diolesin aja gitu? Setelah keramas terus kayak disemprot di area-area garis-garis sih. Kalau aku sih garisnya ada berapa tuh? Nah kalau aku tipenya sebenarnya cukup di beberapa titik. Tapi kalau aku kan orangnya emang agak ekstra sukanya. Jadi kayak aku belah sini, aku semprot-semprot, aku belah lagi semprot-semprot. Jadi segala macam arah merata. Karena kan aku nggak bisa ngelihat sisi mana sih sebenarnya yang kurang. Jadi biar bener-bener rata dan mencukupi kebutuhan ininya. Oh, aku pikir cara pakainya langsung diolesin gitu, enggak ya? Harus di jalurnya gitu ya? Iya. Jadi kalau nih kayaknya tonik itu yang sekarang memang dengan komposisi-komposisi yang bisa mensupport supaya rambutnya sehat, maka diberikan di kulit kepalanya, di scalpnya. Ini udah lumayan nih sayang, sebelumnya agak mundur ini tapi anak-anak rambutnya kayak udah banyak. maju. Iya. Iya ada kemajuan luar Karena biasa. kalau misalnya Ada ini kemajuan. jangan kemunduran ya Dok. Karena kan aku suka banget diikat kan Dok. Ikat tuh bikin rontok juga kan. Betul. Kalau ikatnya kenceng terus-terusan. Kalau di belakangnya ada truk? Ih, kok bisa kepikiran ya? Ih, ada lagi. Ada Fit. Nah ini biotin ini sebenarnya apa sih? Kalau komponen-komponen untuk rambut yang paling banyak dipakai ya umumnya rata-rata biotin ya kan. Biotin tuh vitamin B7 sebenarnya. Dia tuh bisa bantu menguatkan akar rambut, kasih nutrisi, jadi membantu sintesis bahan-bahan yang dibutuhkan di kulit kita, di kulit kepala terutama khususnya gitu. Oke, baru Dove Tonic Spray perawatan rambut rontok diperkaya dengan skincare terpercaya Dynazing, ceramide, dan biotin. Menyerap untuk menutrisi rambut secara menyeluruh, terbukti secara klinis mengurangi kerontokan rambut. Oh iya. Dan mengunci rambut di kulit kepala. Dikunci rambut. Iya kan, dikunci. Supaya nggak jatuh. Oh iya, supaya nggak keluar. 2000 plus 2.700 helai rambut dalam 4 minggu. Lumayan tuh kalau dia mau ngitung tuh. Nah, Iya coba. kan? Jadi dia numbuhin 2.700 helai rambut dalam 4 minggu. Cocok untuk jenis kulit kering. Oh menarik ya. Emang selazim itu, seprevalen itu kah kerontokan rambut di perempuan? Tapi sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak banget kasusnya kalau kita bandingin dengan penyakit-penyakit lain. Tetapi rambut adalah mahkota Pak. Betul, Iya kan? betul. Coba rambut kita gini, kita ganti jebret jadi tiba-tiba botak atau nggak ada rambut atau tengahnya botak, itu beda banget loh. Oke. Dengan sekarang dengan AI gampang ya, coba gambarkan dengan ini rambutnya hilang atau tipis-tipis tuh sangat mengubah performance seseorang ya aku kan. setuju lagi. Jadi Betul. karena rambut itu mahkota penting ya. Oleh karena itu bahan-bahan yang dibutuhkan biasanya kan memang biotin tadi ya. Terus itu juga ceramide. Ceramide itu dia bisa membantu mengunci kelembapan yang ada di sel-sel kulit kita. Jadi dia tetap oke. Dan yang satu lagi memang kalau Dynazing ini saya pernah kemarin ikut ada kebetulan speaker untuk materi ini. Jadi dia tuh merupakan satu kombinasi gitu. Jadi ada kayak hydrolyzed yeast sama dengan ada zinc yang pokoknya dengan dikombinasikan, maka dia tuh bikin zincnya beda dengan yang lain. Jadi dia tuh ada carriernya jadi lebih mudah meresap. Karena pada prinsipnya kalau kita bilang zinc secara umum, ketika dia ada di bahan yang ada kandungan surfaktan itu nggak stabil, kayak di shampoo gitu dia nggak stabil sehingga kemampuan untuk bekerja di folikel rambut tuh lebih kecil. Nah ini ceritanya lebih efektif, lebih baik gitu kerjanya gitu, jadi lebih optimal. Dynazing ya, Dynazing Complex. Ada tuh zinc yang serem tuh, zinc dan zoom. Ketahuan zamannya gitu ya. Betul sekali. Iya sayang jangan dong. Oke, emang pecah juga nih ya, Dove Biotin Hair Fall Control. Karena semua ini tuh namanya
Dove Hair Fall Control. Ya. Ini yang termasuk paling baru nih. Kamu baru nyoba berapa hari ya katanya? Iya, soalnya ini baru launching juga. Nah, nih kamu kayaknya udah jelas nih. Makanya kamu jangan salah fokus, tapi scalp fokus. Iya dong. Scalp susah. Scalp gimana ya? Scalp gimana? Scalp fokus. Iya. Udah jelas nih kamu nih. Thank you. Ada lagi yang bisa diperjelas, Dok? Wah, banyak Ya. Intinya tips paling sederhana supaya rambut gak rontok untuk semua orang. Ya intinya gini, jadi memang sekarang kita harus coba untuk memfokuskan diri untuk perawatan ke kulit kepalanya. Oke. Karena kulit di kepala itu bagian dari kulit kita juga. Betul. Dan ingat tadi kulit kepala bebannya lebih banyak tetapi dia lebih sensitif. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan ke kulit kepala itu akan lebih baik. Jadi yang tadi aku mention bahwa rambut yang lemes-lemes dan rambut-rambut yang mudah patah, mudah rontok itu tuh bukan problem di rambut, yang mungkin akarnya yang kurang bahagia. Oke. Sehingga perlu dibahagiakan dengan diberikan hair care gitu ya yang setara dengan skincare. Oke. Mau nanya juga nih, kalau kulit kan banyak tipenya tuh, ada yang berminyak, ada yang kering. Terus sama nggak sama kulit kepala juga kayak gitu, ada yang berminyak, ada yang kering? Sama. Ada tipe yang normal, kering, berminyak, ada yang tipe sensitif juga. Oke. Ada beda-beda tipe. Yang paling lazim apa? Biasanya kalau di kita ya negara tropis ya normal terus berminyak. Oh, justru berminyak yang paling lazim. Iya, karena kan berkegiatan kena humid matahari. ya kita Bener, ya. bener. Terus gitu banyak aktivitas rata-rata outdoor lagi kebanyakan ya sebagian besar masyarakat. Berarti beda tipe, beda treatment ya, Dok? Oh jelas. Oke. Jadi beda tipe-tipe bahan aktif yang bisa digunakan gitu. Oke. Nah, udah nih urusan rambut kamu ya. Iya. Sekarang aku juga mau nanya, Dok. Apa? Dok, kan waktu itu aku lagi di sofa. Terus Anissa dateng. Yang mana ngobrol dulu sama istrinya? Makanya kan cerita dulu. Terus Anissa dateng. Biasa dia kalau saya pulang suka meluk. Oh, so Dia sweet peluk ya. lah. Kita emang so sweet sekali. Meluk. Terus dia ngeliatin muka aku, Dok. Terus dia diem ya. Kenapa aku sedih? Kenapa sedih? Kamu udah tua. Cuman ngelihat doang, Dok. Itu ada sesuatu di muka saya dia. Yes. Oh iya. Yes. Enggak, maksudnya kan itu tanda-tanda aging tuh tampak gitu. Betul. Kalau misalkan ya gitu. Bener. Sampai kadang kalau lagi foto dia bilang, kamu jangan terlalu senyum. Karena kelihatan semua katanya itu. Iya kan? Iya. Ini Pertanyaan. kemana nih? Aku mau nanya. Gimana caranya supaya kita bisa aging gracefully? Supaya kulit-kulitnya gak terlalu kelihatan kalau kita sudah menua, Dok. Iya tetap sebenarnya itu perlu dirawat sih ya. Kita bayangin kan Kak Radit sekarang usia berapa ya? Sekarang 40. Oh ya lebih muda dari aku berarti ya. Tapi intinya adalah ketika kita misalnya kita punya mobil gitu ya, kita punya rumah, udah 40 tahun gimana sih nggak mungkin nggak dirawat. Jadi saya selalu bilang jadi kulit kita, badan kita itu kayak rumah kita. Iya. Ya kan? Nah bayangkan bagian paling luar itu yang ngelindungin rumah kita tuh atap. Oke. Nah ini kulit kita tuh ibarat atap rumah. Iya. Bayangin kita punya rumah udah 40 tahun, masa sih atapnya gak ada bocor-bocor, gak ada geser-geser itu, ya kan? Bayangin kita gak melakukan apapun untuk meremajakan si atap itu. Bener. Adalah dia udah kena, hujan, badai, segala macam, panas terik, sehingga pasti dia akan berubah. Nah beberapa hal yang kelihatan dari proses aging biasanya satu dari segi, ada kita bilang ya kalau secara aging itu tekstur dan kontur wajah. Apa konturnya jadi lebih Iya, jadi kalau kita gini ya? dulu kita lihat muka kita kayak bentuknya lebih segitiga terbalik gitu ya. Sekarang sini kok ada yang turun-turun, ada lebih-lebih. Terus kalau cowok biasa ininya suka hipertrofi nih, kelenjar parotis. Jadi ini kayak begitu udah 50 ke atas ini kayak lebih menggede gitu. Terus di sininya juga tadinya smile line-nya enggak tahu ketara, sekarang agak lebih itu puffy aku gitu sih. kan. Dia udah iya kelihatan lagi. kantong bawah matanya jadi lebih cekung karena semua karena kayak gravitasi dan proses aging internal maupun muscle contraction and everything itu bikin berubah konturnya. Jadi maaf ininya agak kempes, Iya, ini jadi nih. turun, ini lebih dalam. Di-judge gue. Enggak, iya. Kita nanya. Bener. Permukaan kulitnya juga. Iya, Cuma bener. sebenarnya kalau untuk kerutan, lumayan cowok lebih enak kalau kerut-kerut di ujung katanya dibilangnya waistline. Oh iya. Cuma kalau cewek dikira tua ya. Oh, Jadi ya kayak gitu kan iya waistline lagi. dianggapnya. Kalau kata orang Jepang kaki gagak katanya. Ada kaki gagak. Crossfit di sini. bilangnya. Ya crossfit. Ini kan. sih gampang bisa dibotox, Pak. Jadi disuntik gitu. Saya mau facelift, tapi takut terlalu kencang nanti bibirnya ke sini. Jadi gak jelas bentuknya ya. Iya. Iya, tapi bisa lah di treatment. Jadi mulai Bisa dari simple. treatment.
Oke. Simple, cuci muka, pakai Iya. pelembab, pakai sunscreen kalau mau pergi. Malam boleh lah pakai yang ada kandungan yang untuk aging boleh. Pelembab itu sepenting itu ternyata ya. Kalau udah makin berusia iya, kalau Oke. muda mah nggak perlu nggak apa-apa. Oke. Berarti nggak percuma kita tinggal di negara tropis, udara agak humid gitu nggak ngaruh lah ya? Iya, Nggak ya, karena di udara itu ya. jadi kalau orang bule yang negaranya 4 musim tuh malah kulit mereka cenderung jauh lebih cepat kering. Kering iya. Oh, makanya bule lebih cepat tua. Oh, ngaruh berarti. Iya ngaruh karena beda-beda karena iklim itu akan membantu menentukan proses aging juga. Kalau di kita mungkin agak lebih mendingan, plus Asia tuh secara kontur wajah dan secara tekstur kulit itu akan lebih beruntung daripada orang bule. Oh, gitu. Jadi kita makanya kalau udah berusia juga kayak tetap imut-imut. Kalau orang bule kan dari muda udah kelihatan senior, tapi dia pas udah senior ya tetap Kelihatan cakep senior. gitu. Iya. Iya. Senior mulu dong dari muda. Iya. Kalau makanan bikin awet muda ada nggak? Vitamin-vitamin gitu ya. Buah-buah gitu. Iya, buah-buah yang yang tinggi berwarna. antioksidan ya? Iya, buah yang ada banyak kandungan antioksidan. Terus udah gitu juga banyak minum air putih gitu lah. Hidup sehat, jangan suka begadang. Aduh, Kebanyakan itu dia sekarang tuh. makanan yang jahat banget tuh. Sebenarnya makanan banyak yang menurut saya sekarang jahat banget sih ya. Banyak gula. gitu. Oh. Tinggi banget gula. Dalam segala bentuk. Gulanya gula di caramelize, terus gula yang di segala macam proses dengan segala karbonya itu yang bikin kita kayak segar, makannya enak, tapi kalau nggak ada tuh addicted, dan sugar itu kan iya mediator lagi. inflamasi. Tapi Jadi boleh nggak dalam bagus. batasnya boleh dong, tapi. Ya kalau dikit-dikit oke lah ya. Oke. Oh Kamu my God. mau nanya lagi nggak? Ini mumpung nih. Apalagi ya. Ada dokter nih di sini. Dok, aku mau nanya dong. Biasanya kalau misalnya kan waktu pas awal-awal aku kerontokan, balik lagi ke situ. Nah, ini persoalan kamu nih kayaknya nih. Iya, apa namanya? Aku tuh takut banget saking waktu itu banyak banget rontoknya. Terus kalau aku lihat video-video kan aku suka namanya ya netizen ya. Kerontokan bisa menyebabkan apa? Terus salah satunya Alopecia. alopecia itu serem banget Apa ya sih dok ya. alopecia itu? Kayak Botak. spot botak Oh, gitu namanya loh. botak. Tapi cuma spot beberapa Oh spot aja. beda banget. Beda Jadi lagi. gini, kalau kita bilang kerontokan tuh sebenarnya ini yang normal, rata-rata 50-100 helai per hari. Oke. Jadi kalau kita ngitungin, tapi ada loh pasien yang datang dihitung. Dok, aku udah hitung satu hari 135. Wow. Atau ada pasien yang bawa rambutnya dalam plastik tuh ada. Wow. Beneran, tapi memang tuh rontoknya ekstrim. Tapi pada prinsipnya kerontokan itu 50-100 helai per hari. Kalau masih dalam range itu sebenarnya masih oke-oke Aman. aja. Oh, oke. Jadi sedikit mungkin Dok Dew share tentang rambut ya. Rambut itu kalau kita lihat folikel rambut tuh dia tuh hidup. Makanya kenapa kita fokus di scalp, karena di scalp itu ada folikel rambutnya. Dia tuh hidup dan dia punya fase. Fase kita bilang anagen, katagen, telogen. Anagen tuh fase tumbuh. Katagen tuh peralihan, telogen tuh istirahat. Jadi rambut kita ada fase istirahatnya memang. Oke. Istirahat Tapi itu dia seperti lepas. apa? Nah, tetapi fase tumbuh rata-rata tuh lebih banyak 80-85%. Tapi nggak kelihatan kan kecil-kecil. Ya, jadi kesannya, 85% rambut kita berada dalam fase tumbuh, makanya kelihatan gitu kan ya. 15%-nya memang fase untuk rontok. Maka ketika ada yang lepas tiap hari itu sesuatu yang cukup normal. Kalau jumlahnya tadi ya kurang dari 100. Tapi ketika dia jumlahnya banyak banget, lebih daripada itu, terus menerus, nah itu kan yang mengkhawatirkan. Ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya Kanisa bilang, aduh aku rontoknya banyak banget gitu ya, sampai sempet di itu nggak. Enggak, saking aku nggak mau takut, nggak mau tahu. Jadi kayak itu banyak banget buat aku pada saat itu. Karena emang nggak pernah. Dan itu sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya sebelum nikah kan. Tapi sekarang udah better banget Setelah sih. nikah baru jadi rontok. Ya, setelah pas menyusui sih, masa-masa menyusui itu parah banget. Sama berarti itu dari hormon juga ya dok? Pengaruh. Oke. Tapi memang biasanya rambut yang kemudian rontok tersebut akan digantikan dengan rambut yang baru. Kan anagennya 85% iya sih. tadi. Lebih Iya, banyak iya, yang tumbuh iya. gitu. Jadi kalau ada dikit-dikit gak usah khawatir. Cuma ada beberapa kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi udah bukan dalam kapasitas rontok-rontok lagi, tapi lebih dalam kapasitas botak. Nah, botak itu nama istilah medisnya tuh alopecia. Alopecia ada tipe-tipenya. Iya, benar. Yang paling mungkin teman-teman familiar namanya alopecia androgenetik. Itu biasanya pada laki-laki lebih dominan. Yang kalau udah mulai senior udah kayak laki-laki zaman dulu juga Bapak bisa Cahyono. ya? Ininya tengah kosong, profesor. Oh iya. Ya, itu alopecia yang karena pengaruh hormon. Nah, satu lagi ada juga alopecia namanya alopecia
alopecia areata. Iya. Jadi dia pitak-pitak Iya, setempat. betul, Itu nggak ada betul. kaitan dengan rontok. Oh. Itu biasanya satu kondisi di mana ada pitak bulat nih kosong. Terus pemicu utamanya biasanya sih stres. Oh. Tapi yang kedua biasanya autoimun, ada penyakit-penyakit lain. Tapi umumnya I see. paling sering tuh stres. Jadi karena stres banget, pitak setempat. Kalau nggak teratasi, kadang beberapa orang bisa ekstrim jadi Nambah pitaknya ya? banyak. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang biasa, kadang-kadang ya dia 1-2 tempat aja, habis itu bisa resolve lagi, tapi lama. Oke. Tapi kalau rontok biasa harusnya nggak lead ke situ, Iya jangan iya khawatir. berarti beda ini ya. Oke beda, oke beda. tenang deh. Tapi ya untuk kalau dari tadi kita ngobrol kan yang kita take away-nya adalah kulit kepalanya juga harus dijaga supaya Yes. sehat. Yes. Nah kayak Anissa kan selalu saya pakai Dove Hair Fall Control ini, itu buat untuk mitigasi juga sih. Iya iya. Kalau mengkhawatirkan atau apa baru konsul ke dokter juga Benar, bisa kan. Kan kita bisa naker sendiri nih. Betul betul. Kira-kira Udah nih pakai seperti nih lama apa. nih kok kayak masih juga ya rontoknya terus-terusan gitu. Berarti udah waktunya untuk konsul. Oke. Wah oke, seru banget ya. Seru banget. Kalau mau tahu lebih banyak soal dokter bisa kemana? Biasanya saya praktek di klinik namanya DC Beauty Clinic di Pluit. Terus saya juga praktek di Rumah Sakit Pondok Indah yang di Puri Indah. Dan kebetulan dosen juga di Fakultas Kedokteran Atma Jaya. Wih, ininya IG-nya segala macam. Oh ada DR Kardiana Dewi. Oke, itu sering juga tuh sharing-sharing soal informasi Iya, kayak tadi ya. iya kadang iseng-iseng gitu-gitu lah. Kadang yang ada info-info gitu. Oke, Dok terima kasih banget untuk obrolan hari ini. Terima kasih Thank you kembali. ya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Insightful.